Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Mohon izin Pak dosen, mohon izin untuk menjelaskan hasil dari Force Viewer yang berdasarkan RPS yang Bapak kirimkan. Nah, dalam Force Viewer kali ini, saya mendapatkan bagian dalam pencairan kata kunci manajemen. Dapat dilihat dalam layar, berdasarkan Network Visualization Force Viewer, berdasarkan jaringan atau hubungan penelitian, ketika penulis atau saya memasukkan kata kunci manajemen, khususnya manajemen modern, di sini menunjukkan banyak kaitannya dengan penelitian-penelitian tentang perkembangan sistem manajemen, entah itu dalam bidang manajemen konsep, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Dapat dilihat di sini, kita masukkan kata kunci manajemen sudah pasti yang di tengah, yang bulatan paling besar itulah manajemen, dan uh, kaitannya dengan penelitian tentang manajemen yang lainnya. Dan yang kedua, berdasarkan hasil overlay visualization tentang kata kunci manajemen, khususnya manajemen modern, ketika penulis memasukkan kata kunci manajemen modern dengan batasan tahun 2017 ataupun 2000, sampai 2022, menunjukkan intensitas penelitian terbanyak berada pada rentang waktu 2018 sampai 2019. Bisa dilihat dalam gambar, uh, dari warna yang gelap sampai warna yang terang itu menunjukkan bahwa pada rentan waktu 2018 sampai 2019, yang dimana jika warnanya sudah redup berarti penelitian tentang hal ini jarang dibuka atau dicari, dan ketika warna sudah menunjukkan terang, maka penelitian sedang hangat dibahas ataupun dicari oleh para peneliti. Dan yang selanjutnya, berdasarkan hasil density visualization dapat dilihat menunjukkan bahwa penelitian terbanyak ketika masukkan kata kunci manajemen modern, yaitu tentang klasifikasi konsep pemikiran manajemen, manajemen tradisional, dan manajemen modern. Setelah itu, kebutuhan untuk RPS organisasi dan manajemen. Yang pertama, klasifikasi konsep pemikiran manajemen. Yang pertama, paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tentang kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan, dan maksimalisasi keuntungan. Yang kedua, ada paham manajemen perilaku. Paham manajemen perilaku berdiri atas kritik terhadap teori manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu untuk penting dalam manajemen. Ketika penelitian manajemen pada abad ke-20, pertanyaan mulai muncul mengenai interaksi dan motivasi individu dalam organisasi. Yang ketiga, paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam teori ini, manajemen dikolaborasikan dengan ilmu matematika dan statistika. Kita lanjut untuk yang kedua, manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah sistem dalam manajemen yang berperan penting sebagai orang pada posisi agar dapat mempertahankan status quo dan mengendalikan bawahannya agar senantiasa mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, dan yang terakhir, manajemen modern. Manajemen modern ialah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Baik, mungkin sekian pemaparan materi Force Viewer dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om.